Ibu kabit kita, Ibu Vita itu datang ke sini pertama kali datang. Itu langsung ngelihat ini pengen muntah katanya. Jadi mungkin ada aura negatif, jadinya Ibu Vita itu langsung muntah dan pusing. Seperti itu. Kemarin juga ada perkumpulan DPR ke sini dan ngelihat ini katanya wajahnya agak sedih. Jadinya Ibu DPR-nya juga sambil ikut nangis ngelihat ini. Kayak terkontaminasi Ya, gitu ya. benar. Pernah kebayang nggak kalau di satu tempat tersimpan jejak peradaban manusia ribuan tahun yang lalu? Letaknya di Bondowoso. Inilah pusat informasi megalitikum yang sekarang berganti nama menjadi Museum Terbuka Megalitikum Bondowoso. Tempat yang menyimpan cerita panjang tentang kehidupan manusia prasejarah. Halo Kak Siska. Halo. Sorry Kak, ternyata agak meleset. Karena memang saya kesini butuh informasi yang akurat tentang Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso. Ya, jadi untuk informasi, jadi Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso itu diresmikan tanggal 2 Mei 2018. 2 Mei 2018. Ya, sama Bapak Bupati Amin Said Husni pada masa itu. Jadi di sini di depannya Mas Wadi di sini ada yang namanya Arca Dua Rupa. Arca Dua Rupa. Ya, jadi Arca Dua Rupa ini memiliki dua wajah di satu arca. Ya, jadi yang di sebelah timur ini berjenis kelamin perempuan. Oh, ya, yang di sisi sebelah sini tuh perempuan. Ya, ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa ini berkelamin perempuan. Dari mana, Kak? Di sini mohon maaf ada tonjolan di dada sama ada alat kelaminnya seperti itu. Dan yang di sebelah sini di belakangnya itu ada arca yang berjenis kelamin laki-laki. Oh, ya di sini laki-laki. Ditandakan dengan adanya jenis kelaminnya, ada alat kelaminnya. Oke. Ya, jadi ini di zaman dulu itu digunakan sebagai media untuk pemujaan kepada nenek moyang. Oh, animisme, dinamisme. Ya, seperti itu. Bukan Arca mereka menyembah batu ini, bukan. Jadi sebagai ini, media ya, aja. Benar. Pak, ini kita temukan di Desa Suco, Maesan. Oh, oke. Ya, sedikit jauh kita pindahkan ke sini seperti itu. Dan hal-hal mistis juga pastinya ada lah. Jadi tidak terlepas dari ritual-ritual kan di masa dulu, jadinya di masa sekarang ini ada kaitannya dengan mistis seperti itu. Kalau menurut Kak Siska sendiri kan barusan dijelasin bahasa ini ada unsur mistis. Ya, benar. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kemarin dari Ibu kabit kita, Ibu Vita itu datang ke sini pertama kali datang. Itu langsung ngelihat ini pengen muntah katanya. Jadi mungkin ada aura negatif, jadinya Ibu Vita itu langsung muntah dan pusing. Itu aura negatif dari arcanya ya, atau benar. dari beliaunya? Dari arcanya. Seperti itu. Kemarin juga ada perkumpulan DPR ke sini dan ngelihat ini katanya wajahnya agak sedih. Jadinya Ibu DPR-nya juga sambil ikut nangis ngelihat ini. Kayak terkontaminasi ya, gitu benar. Ya. Oke, jadi merinding deh Kak. Jadi merinding. Iya. Mungkin Kak, bisa lanjut. Ya, lanjut. Di sini juga ada manik-manik. Manik-manik itu biasanya dijadikan bekal kubur. Biasanya bekal kubur yang dibawa itu perhiasan yang dimiliki semasa hidup. Oh. Ya, jadi masyarakat itu membawa manik-manik itu dijadikan bekal kubur seperti itu. Itu masyarakat zaman purba.
Zaman megalitikum. Zaman batu ya, Ya, lebih tepatnya benar, ya. zaman batu. Dan ini ada yang bercorak, ada yang polos. Itu membedakan strata sosial mereka. Jadi yang bercorak itu masyarakat menengah ke atas, kalau yang polos itu masyarakat menengah ke bawah. Seperti itu. Jadi ada pembedanya ya, Kak, Ada ya? pembedanya. Oke. Tapi di Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso ini lengkap ya, Kak ya? Lengkap di sini. Kenapa kok ditaruh di Grujugan? Dikarenakan Grujugan itu temuan terlengkap dibandingkan desa-desa yang lain, seperti itu. Kabupaten Bondowoso sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah dengan peninggalan megalitikum terbanyak di Indonesia. Mulai dari batu kenong, sarkofagus, hingga dolmen. Semuanya jadi saksi bisu bagaimana manusia zaman dulu hidup, berbudaya, dan menghormati leluhur mereka. Di Museum Megalitikum ini, kamu nggak cuma lihat batu-batu tua, tapi kamu diajak memahami makna di baliknya, tentang kepercayaan, tentang ritual, dan tentang cara hidup yang jauh berbeda dengan zaman sekarang. Setiap artefak punya cerita, setiap bentuk punya filosofi. Dan yang menarik, banyak dari peninggalan ini ditemukan langsung di berbagai titik di Bondowoso, seperti di kawasan Grujugan, Maesan, Wuringin, Wonosari, hingga Cerme. Sini batu apa nih, Kak? Itu alat batu. Jadi ini yang digunakan untuk memahat bagian-bagian terkecil kayak mata, hidung, seperti itu. Lalu yang ini, Kak? Ada alat pemecah biji, itu biasanya untuk memukul kayu, kulit-kulit kayu, numbuk, bukan? untuk bikin baju. Baju? Iya, jadi kan ada kulit kayu itu biasanya dibikin baju kalau masyarakat jadi dulu. dipipihkan Ya, gitu benar. menggunakan alat ini. Iya. Oke. Tuh. Terus kalau yang ini, Kak? Sama alat pemecah biji juga sama. Oh, jadi ada 3 buah ya batu nih, 1, 2, 3. Ya. Ini sama-sama alat Sama. pemecah biji. Biji sama kayu. Kayu yang mana nanti itu akan dijadikan bahan untuk pembuatan baju. Oke. Oke, lanjut, Kak. Nah, sisi sebelah sini nih, Kak. Ya, jadi kalau yang ini namanya lumpang batu. Lumpang batu. Ya, lumpang batu. Jadi biasanya ini digunakan untuk ritual-ritual di zaman tradisi megalit itu. Dan ini biasanya juga digunakan untuk menghaluskan biji-bijian, juga untuk menghaluskan obat, seperti itu. Jadi ini yang namanya lumpang, di mana setiap kali ada kegiatan Ritual, upacara ya, atau benar. ritual, ini mesti dipakai ya. Benar. Dipakainya tuh digunakan untuk apa, Kak? Mungkin untuk memanggil bukan. memanggil itu. Roh. Ya, mungkin. Oh. Roh nenek moyang mereka, seperti itu. Oke. Di sebelah situ ada gerabah. Oh, ini apa nih? Ya, Pecahan itu apa? pecahan gerabah. Pecahan gerabah yang ada di sini. Jadi ini kan ada di dasar tanah. Jadi waktu penggalian itu kena alat beratnya lah mungkin ya. Sehingga sampai pecah. Sehingga pecah. Kak, dulu ini juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, benar. Untuk apa nih, Kak? Kecil masalah, Kak. Biasanya ini kan untuk mungkin gelas. Oh. Ya. Jadi difungsikan sebagai alat memasak ya, kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi bisa sebagai pengganti kalau zaman sekarang tuh gelas, piring, ini juga gitu. Kayak teko, benar. Ya. Nah, yang ini nih, Kak. Ya, itu ini juga arca. Bener ya, arca bener. ya? Ini namanya arca megalit. Sama kayak tadi arca 2 rupa fungsinya. Dijadikan sebagai media, untuk menyembah nenek moyang mereka. Ini kecil sekali. Kecil sekali memang. Jadi masyarakat dulu itu kan nomaden. Ya, berpindah-pindah. Jadi mereka biar gampang bawanya, jadi mereka bikinnya lebih kecil. Artinya arca-arca ini mereka bikin ya, dibuat. Oh, sebagai media untuk menyembah nenek moyang. Oh, iya. Di situ juga ada botol obat kecil. Ya, berarti ya itu menandakan bahwa masyarakat dulu juga sakit. Oh, iya. Ya, jadi sudah ada botol obatnya juga. Yang ini, Kak, ini kepala ya, Kak ya? Ya, ini arca kepala manusia. Berarti kurang lebih manusia zaman megalit seperti ini? Bukan, Mas. Jadi ini cuma di arca aja yang mereka bikin.
Ya, jadi bukan menandakan bahwa wajah mereka seperti ini. Enggak ya? Bukan. Ya, ini gilisan kayak punya Upin Ipin katanya. Kalau ada anak-anak TK kesini kok kayak punya Upin Ipin Oh, gitu. gitu. Ya, jadi ini gilisan untuk menghaluskan biji-bijian juga kayak misalnya jagung, kedelai, ya kopi itu mungkin. mungkin bisa juga ya. Ini gimana caranya ya, Kak? Di sini seharusnya ada batunya juga di atas, tapi yang baru kita temukan hanya bawahnya saja. Jadi ada semacam tutup gitu Ya, mungkin ya? bukan tutup. Ini selebar ini. Ya, terus Itu atasnya? diputar. Ya. Oh, diginikan. Ya, benar. Oh. Jadi bijinya baru keluar Keluar ke ke sini. sini, ya. Oke. Di Lalu yang ini, Di situ ada palus namanya. Yang seperti ini palus. Itu alat kelamin laki-laki. yang mana, Kak? Yang mana? Yang ini. Ini sama ini itu palus. Ini palus. Ya. Ini diibaratkan Alat kelamin laki-laki. Ya, jadi itu digunakan untuk upacara-upacara biasanya, upacara pernikahan. Mungkin bisa Harapan mereka biar simbol. ya biar anak yang pertama dilahirkan itu laki-laki. Oh, Harapan mereka seperti itu. Jadi masyarakat dulu misalkan ada acara pernikahan, ini dibawa. Ya, untuk ritual-ritual mungkin. Oh, Biar gitu. harapan mereka anak pertama mereka laki-laki. Laki-laki. Kalau misalkan perempuan berarti alat kelamin perempuan. Kurang tahu Mas, tapi yang baru ditemukan hanya palus itu. Oke. Ternyata kalau kita berbicara masalah sejarah, menarik ya, Kak ya? Iya, benar. Menarik sekali. Jadi saya ngelihatnya itu lebih kepada sejarahnya. Iya, benar. Ternyata di Bondowoso tuh kaya akan sejarah. Terutama di desa Pekauman. Desa Pekauman. Menarik. Di ruangan ini saya juga melihat banyak sekali foto-foto yang sangat menarik nih, Kak. Benar. Ini dari mana nih, Kak? Ini dari Bondowoso, dari berbagai kecamatan di Bondowoso. Ya. Oh, Batu Temu Gelang. Iya, Batu Temu Gelang ini ada di Sumber Beringin. Sumber Beringin mana? Sumber Beringin itu di Kecamatan Sumber Beringin, Desa Sukorejo. Oh. Iya. Tapi benda ini tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Tetap ada di sana. Tetap ada di sana. Jadi in situ, tidak dipindah-pindahkan ke sini. In situ. In situ. Oh, kalau yang dipindahkan namanya ex situ. Ex situ. Oh. Ini Gua Buto. Ya, yang Gua dimana Buto. Ini Gua Buto yang di Cerme. Oh, yang di Cerme. Yang di Cerme ini. Oke. Lalu ini, Kak? Ini Punden Berunda ada di Kecamatan Tapen. Punden Berunda di Kecamatan Tapen ya. Ya. Di situ ada Beto Labeng, itu ada di Banyu Putih. Iya. Di Uringin. Sudah pernah ke sana, ya. Jadi ini belum, itu Gua belum. Buto itu kayaknya trip selanjutnya. Siap. Kalau ini bagus nggak? Cuman segitu aja. Ya. Oke. Kalau menurut Kakak sebaiknya ke Gua Buto. Ke Gua Buto lebih bagus. Ini Kubur Bili Batu. Ya, itu ada di Taman Krocok, ada juga di Tapen, ada juga di Gua Lorong di Curah Kebo. Kalau yang ini Kubur Kursi Batu, ada di Kecamatan Pujer. Ya, itu Kursi Batu. Di sini ada peta-peta. Ada peta-peta yang dimana cagar budaya itu ya tersebar di beberapa kecamatan. Oke, berarti Kecamatan Binakal ada, Maesan ada, Wringin ada, Sukosari ada, Kecamatan Bondowoso. Lalu yang di Pujer, Labang juga ada, Gerujukan ada, Taman Krocok ada, Sumber Wringin ada. Ya, ternyata di pusat informasi megalitik itu lengkap ya. Lengkap. Jadi kalau kita butuh informasi tentang peninggalan-peninggalan zaman megalitik dan sejarah-sejarah yang lain, bisa langsung ke sini ya, Kak? Bisa langsung ke sini. Oke. Ini ruangan apa nih, Kak? Ini namanya ruangan pusat informasi megalitikum. Jadi ini ruangan utamanya ya? Ruangan utamanya. Terus kalau yang di luar? Di luar ini ada area taman sama di area outdoornya. Gitu ya? Ya, dan benar. pastinya di situ juga banyak sekali koleksi-koleksi zaman megalitikum atau zaman batu. Oke, Kak Siska, terima kasih. Sama-sama, Mas. Atas waktunya. Iya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi.
kita bakal explore untuk tempat-tempat lain yang ada di Bondowoso. Ya syukur-syukur kalau Kak Siska mau ngebantuin. Boleh. Siap. Makasih ya Kak. Ya, hati-hati. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take. Gak cuma itu, tempat ini juga jadi pintu awal buat kamu mengenal lebih dalam kenapa Bondowoso dijuluki sebagai kota megalitikum. Jadi kalau kamu pikir sejarah itu membosankan, mungkin kamu belum pernah datang ke sini. Karena di Bondowoso, masa lalu nggak pernah benar-benar hilang. Dia hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Buat kalian yang tahu atau udah berkunjung ke tempat ini, tulis ya pengalaman kalian di kolom komentar. Thanks for watching. See you on the next trip. Doing is a tough climb, and I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 'Cause anything we're doing is a tough climb. 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it.